Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La khawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Rekan-rekan channel sederhana Santri Aji bin Aji, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Sholawat dan salam pada Nabi kita Muhammad, keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena saat ini kita sudah masuki salah satu bulan haram, yaitu bulan Rajab. Teman-temanku sekalian, apa saja yang ada di balik bulan Rajab? Dan tentu amalan yang terkandung di dalamnya. Insyaallah pada video kali ini yang singkat ini kita akan membahasnya. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan untuk bisa memahami video ini sehingga bisa diamalkan bagi yang menginginkannya bermanfaat untuk yang mendengarkan. Teman-temanku sekalian, Rajab di antara bulan haram. Bulan Rajab terletak antara bulan Jumadil Akhir dan juga bulan Sya'ban. Bulan Rajab sebagaimana bulan Muharram termasuk bulan yang haram. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Sesungguhnya bilangan bulan itu pada sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Quran surah At-Taubah ayat 36. Ibnu Rajab mengatakan, Allah Ta'ala menjelaskan bahwa sejak penciptaan langit dan bumi, penciptaan malam dan siang, keduanya akan berputar di orbitnya masing-masing. Allah pun menciptakan matahari, bulan, dan bintang, lalu menjadikan matahari dan bulan berputar pada orbitnya. Maka dari situlah muncul cahaya matahari dan juga rembulan. Sejak itu Allah menjadikan 1 tahun menjadi 12 bulan sesuai dengan munculnya hilal. 1 tahun dalam syariat Islam dihitung berdasarkan perputaran dan munculnya bulan, bukan dihitung berdasarkan perputaran matahari. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh ahli kitab Lataif al-Ma'arif
Lalu apa saja 4 bulan suci tersebut yang disebutkan oleh Allah? Arba'ata ashhur tadi. Dari Abi Bakrah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Allah, alhamdulillah, agak flu teman-teman. Az-zaman qad istadaraka ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ardh. Ya Allah, alhamdulillah. As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum. Salasatun mutawaliyatun Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Wa Rajab mudharrar ladzi bainah. Alhamdulillah, Jumada wa Sya'ban. Wa Rajab mudharrar ladzi bainah Jumada wa Sya'ban. Ya teman-teman, agak nyaman. Setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram, 3 bulan yang berturut-turut yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. 1 bulan lagi adalah Rajab Mudhar yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Jadi teman-temanku sekalian, supaya pemahamannya lebih gamblang, lebih pas dengan apa yang nanti akan disampaikan, sebaiknya jangan di skip video ini. Bagi yang berkenan tentunya tidak ada paksaan ya dalam hal ini. Ada 4 bulan suci yang dimaksud itu adalah 1 bulan Dzulqa'dah, 2 bulan Dzulhijjah dan 3 bulan Muharram, dan tentu saja bulan ini bulan Rajab ya. Bulan Rajab ya. Jadi itulah bulan-bulan haram atau bulan suci. Di balik bulan Muharram, lalu kenapa bulan-bulan tersebut disebut dengan bulan haram itu kenapa? Salah satunya Al-Qadhi Abu Ya'la rahimahullah mengatakan dinamakan bulan haram itu karena ada 2 makna menurut beliau. Sekali lagi agak flow ya teman-teman, mohon maaf. Yang pertama, pada bulan tersebut diharamkan berbagai pembunuhan. Orang-orang jahiliyah pun meyakini bulan haram itu dilarang untuk membunuh. Dalam bulan haram itu, 4 bulan haram itu, jadi semuanya berhenti. Yang kedua, pada bulan tersebut larangan untuk melakukan perbuatan haram lebih ditekankan daripada bulan yang lainnya tentunya, karena mulianya bulan tersebut. Demikian pula pada saat itu sangatlah baik untuk melakukan amalan ketaatan. Itu dalam keterangan Zadul Maisir, tafsir surat At-Taubah ya. Keterangannya demikian. Dan yang pertama, karena diharamkan pembunuhan, termasuk orang-orang jahiliyah juga meyakini bahwa pada 4 bulan tersebut tidak diperbolehkan atau diharamkan membunuh. Yang kedua, larangan-larangan pada saat itu lebih ditekankan lagi, khususnya pada bulan 4 itu. Karena pada saat itu adalah waktu sangat baik untuk melakukan amalan ketaatan, sampai-sampai para salaf sangat suka untuk melakukan puasa pada bulan haram. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, pada bulan-bulan haram aku sangat senang berpuasa di dalamnya. Ibnu Abbas mengatakan Allah mengkhususkan 4 bulan tersebut sebagai bulan haram, dianggap sebagai bulan suci. Melakukan maksiat pada bulan tersebut dosanya akan lebih besar, dan amalan soleh yang dilakukan akan menuai pahala yang tentu saja lebih banyak. Makanya
dalam bulan-bulan ini minimalkan untuk minimalisir untuk berbuat maksiat kepada Allah yang berpotensi akan lebih besar dosanya, namun prioritaskan amalan-amalan yang baik yang tentu saja potensinya sangat besar pahalanya. Para ulama berselisih pendapat tentang manakah di antara bulan-bulan haram tersebut yang lebih utama. Ada ulama yang mengatakan bahwa yang lebih utama adalah bulan Rajab, sebagaimana hal ini dikatakan oleh sebagian ulama Syafi'iyah. Namun An-Nawawi ini juga merupakan salah satu ulama besar yang mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i, termasuk ashab Syafi'iyah, dan ulama Syafi'iyah lainnya melemahkan pendapat ini. Ada yang mengatakan bahwa yang lebih utama adalah bulan Muharram, sebagaimana hal ini dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Imam An-Nawawi, artinya Imam Nawawi mendukung pendapatnya Imam Hasan Basri. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa yang lebih utama adalah bulan Dzulhijjah. Ini adalah pendapat Sa'id bin Zubair dan lainnya. Juga dinilai kuat oleh Ibnu Rajab sebagaimana diterangkan dalam Lataiful Ma'arif. Berbeda pendapat teman-teman mengenai dari 4 bulan haram itu yang lebih utama mana. Ada yang mengatakan bulan Rajab, ada yang mengatakan bulan Dzulhijjah, dan juga ada yang mengatakan bulan Muharram. Ini Dzulqa'dah malah gak masuk ya. Hukum yang berkaitan dengan bulan Rajab, teman-teman, karena ini kita sudah di bulan Rajab, kalau didekatkan kepada bulan Rajabnya. Hukum yang berkaitan dengan bulan Rajab sangat banyak teman-teman ya. Ada beberapa hukum yang sudah ada sejak masa jahiliyah. Para ulama berselisih pendapat apakah hukum ini masih tetap berlaku ketika datang Islam ataukah sudah tidak berlaku lagi. Di antaranya adalah haramnya peperangan ketika bulan haram, ya, termasuk bulan Rajab ini. Ini para ulama masih berselisih pendapat apakah hukum ini masih tetap diharamkan ataukah sudah dimansuh. Soal itu hukumnya sudah dihapus. Mayoritas ulama menganggap bahwa hukum tersebut sudah dihapus atau mansuh. Ibnu Rajab mengatakan tidak diketahui dari satu orang sahabat pun bahwa mereka berhenti berperang pada bulan-bulan haram, padahal ada faktor pendorong ketika itu. Hal ini menunjukkan bahwa mereka sepakat tentang dihapusnya hukum tersebut. Artinya hukum yang terjadi pada zaman jahiliyah atau masa jahiliyah itu yang tidak diperkenankan atau haram untuk berperang itu dihapus. Begitu juga dengan menyembelih atau berkorban di zaman jahiliyah dahulu, orang-orang biasa melakukan penyembelihan kurban itu pada tanggal 10 Rajab dan dinamakan Atirah atau Rajabiyah karena dilakukan pada bulan Rajab. Atirah itu kan tanggal 10, Asyirah atau Rajabiyah, Asyirah tanggal 10. Para ulama berselisih pendapat apakah hukum Asyirah sudah dibatalkan oleh Islam ataukah tidak. Namun kebanyakan Atirah ya, bukan Asyirah, Atirah dengan tak ya, Atirah. Apakah hukum Atirah sudah dibatalkan oleh Islam ataukah tidak. Namun kebanyakan ulama berpendapat bahwa Atirah sudah dibatalkan hukumnya dalam Islam. Hal ini berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la far'a
wala atirata. Tidak ada atirah, tidak ada lagi fara dan tidak lagi ada atirah. Fara itu apa? Fara itu adalah anak pertama dari unta atau anak pertama dari kambing, lalu dipelihara dan nanti akan disembelih atau disembahkan untuk berhala-berhala mereka pada zaman jahiliyah. Jadi faro itu anak pertama kambing atau apa tadi? Faro ini ya, anak pertama dari unta atau kambing. Sapi tidak ada di Arab. Al Hasan Basri mengatakan tidak ada lagi atirah dalam Islam. Atirah hanya ada di zaman jahiliyah. Orang-orang jahiliyah biasanya berpuasa di bulan Rajab dan melakukan penyembelihan atirah pada bulan tersebut. Mereka menjadikan penyembelihan pada bulan tersebut sebagai Id atau hari besar yang akan kembali berulang. Dan juga mereka senang untuk memakan yang manis-manis atau semacamnya ketika itu. Ibnu Abbas sendiri tidak senang menjadikan bulan Rajab sebagai Id. Atirah sering dilakukan berulang ya. Ya namanya Id ya berulang setiap tahunnya sehingga menjadi Id itu. Sebagaimana Idul Fitri dan juga Idul Adha pada saat ini ya. Saat ini ada Idul Adha dan Idul Fitri. Padahal Id atau perayaan kaum muslimin hanyalah Idul Fitri, Idul Adha dan juga dikatakan termasuk perayaan juga teman-teman adalah hari tasyrik ya, karena kita diharapkan untuk puasa dan kita dilarang membuat Id selain yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam. Sebagaimana ada dalam sebuah riwayat kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yanha an siyami rajabin kullih li alla yattahida aidan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa pada seluruh hari di bulan Rajab ini agar tidak dijadikan sebagai Id. Id itu kan diulang-ulang tadi ya. Hanya sampai pada Ibnu Abbas ini kemudian mauquf ya. Artinya apa ya? Yaitu keterangan tentang Rajab atau mansuh pada apa tadi, sebagiannya mansuh menurut para ulama tadi ya, sebagiannya hukum-hukum yang terjadi itu sudah mansuh, artinya sudah tidak ada lagi dilakukan pada bulan Rajab ataupun lebih tepatnya bulan Haram, kayak tradisi jahiliyah perang itu sudah tidak ada lagi ya. Jadi mansuh, tidak disalin hukumnya, sudah diganti hukumnya. Jadi teman-temanku, Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan intinya tidaklah dibolehkan bagi kaum muslimin untuk menjadikan suatu hari sebagai hari Id selain apa yang telah dikatakan oleh syariat Islam. Sebab syariat Islam hanya memiliki Id itu Idul Fitri dan Idul Adha. Tambahannya yaitu hari tasyrik. 3 hari inilah hari raya dalam setahun. Sedangkan Id setiap pekannya tentu setiap pada Sayyidul Ayyam atau pada hari Jumat. Selain hari-hari itu tadi, jika dijadikan sebagai Id perayaan, maka itu berarti telah berbuat sesuatu yang tidak ada tentu saja dalam Islam. Nah, mungkin itulah teman-teman yang bisa sedikit disampaikan mengenai bulan Rajab. Mudah-mudahan kita bisa sampai kepada bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.